langsung aja teman-teman di aplikasi HIC-nya, kita buka new project. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut, kita pilih komponen yang akan kita tambahkan. Karena kita menggunakan ammonia aftercooler, otomatis komponen yang terlibat ada water, kemudian amonia yang kita gunakan dalam bentuk besi ya teman-teman, jangan lupa karena si amonia keluar dari kompresor. Lanjut kita ke fluid package. Nah, untuk fluid package saya di sini pakai yang Peng Robinson. Nah, udah hijau, kita siap ke simulasi. Untuk simulasi amonia aftercooler ini kita pilih di model palet itu heat exchanger, kita letakkan ke simulasi kita. Nah, baru kita susun untuk masing-masing stream yang terlibat dalam heat exchanger kita. Nah, lanjut ya teman-teman, kalau untuk pembuatan streamnya, amonia kita taruh di bagian tube. Kenapa kita taruh di bagian tube? Karena amonia itu bersifat korosif. Nanti kalau kita taruh di bagian shell, amonia itu akan merusak bagian shell bagian dalam ataupun tube bagian luar. Nah, untuk waternya baru kita taruh di sisi shell. Namanya ini bisa menyesuaikan keinginan teman-teman ya, entah mau water atau air, itu terserah. Nah, udah kita lihat, nah streamnya udah terbentuk di sistem heat exchanger. Nah, baru setelah itu kita masukkan nilai dari variabel masing-masing stream. Untuk amonia sendiri, tadi dalam case disebutkan bahwa amonia keluar dari kompresor itu sebesar 245 derajat Fahrenheit, alias yang masuk ke tube heat exchanger itu 245 Fahrenheit. Nah, kemudian untuk tekanannya itu 82 PSIA. Lanjut untuk mass flow-nya tadi disebutkan 9872 atau 9872 pound per hour. Nah, sedangkan untuk water coolernya atau pendinginnya itu masuk 85 derajat Fahrenheit dan diharapkan keluar dari heat exchanger itu sebesar 95 derajat Fahrenheit. Tadi juga disebutkan di case bahwa keluaran dari amonia juga diharapkan 95 derajat Fahrenheit. Jadi diisikan aja 95 derajat Fahrenheit. Nah, di sini diberikan notifikasi kepada kita bahwa heat exchanger kita perlu memasukkan nilai delta P atau pressure drop. Nah, kita isikan aja di bagian desain, kemudian di parameter. Nah, untuk sisi shell tadi kan kita isi amonia. Nah, disebutin kalau pressure drop di sisi shell itu sebesar 2 PSI. Nah, untuk bagian tube-nya tadi disebutin 10 PSIA ya. Nah, oh iya, tadi kita belum ngisi nilai pressure air yang masuk. Nah, ini kita asumsikan dalam kondisi atmosferis ya teman-teman, karena emang biasanya kalau di pabrik atau di plant gitu, air sebagai pendingin dalam utilisasi sih biasanya itu sebesar 1 atmosfer. 1 atmosfer. Ya. Nah, di sini juga diberitahu ternyata kita juga belum memasukkan komposisi dari masing-masing stream. Nah, kita langsung aja masuk ke composition. Nah, untuk diamoniain itu kita asumsikan bahwa
stream itu hanya mengandung amonia, padahal pada prakteknya biasanya sih di pabrik pupuk kan, biasanya kalau amonia watercooler atau entah itu di pabrik yang lain itu pasti ada impuritiesnya, misalkan MDEA, CO2 ataupun CO. Nah, MDEA ini biasanya kita gunakan untuk mengabsorb CO2. Nah, kapan-kapan kalau emang teman-teman pengen tahu bagaimana proses absorpsi CO2 dalam MDEA, nanti saya kasih tahu, bilang aja di komen ya, nanti saya simulasiin. Nah, otomatis H2O-nya nanti bakalan 0 ya. Nah, lanjut ketika water in, kita asumsikan juga bahwa yang terdapat di arus atau di stream H2O atau water in itu adalah murni air. Jadi komposisi fraksi massa atau volume atau apapun itu sama dengan 1 ya teman-teman. Nah, kita oke. Nah, ini notifikasi atau garisnya udah hijau, jadi simulasi kita sudah berhasil. Nah, seperti ini. Nah, baru kita bisa lihat berapa jumlah water yang dibutuhkan untuk mendinginkan sebesar 9.872 pound per hour amonia. Itu dibutuhkan sekitar 34.520 kg per jam atau sekitar 35 ton per jam, atau kalau dalam satuan pon ya tinggal kaliin 2,2 ya, sekitar 7,6 kali 10 pangkat 4 pound per hour atau 76.000 pound per hour. Nah, sedangkan untuk panas yang diserap oleh air sendiri itu sebesar berapa ini teman-teman? 5,4 kali 10 pangkat 8 kJ per hour. Gimana kalau massa amonia kita ganti 2 kalinya? Berapa jumlah air yang dibutuhkan? Ya, katakanlah ini kan 4.500 kg per jam. Nah, berarti ya sekitar 9.000 kg per jam amonia. Nah, berapa yang dibutuhkan? Nah, sekitar 6,9 atau 66,9 kali 10 pangkat 4 kg per hour atau 69 ton per hour. Nah, sama saja kan, berarti berbanding lurus ketika massa amonia yang naik 2 kali lipat, massa air yang dibutuhkan untuk mendinginkan amonia juga sekitar 2 kali lipatnya. Begitupun dengan kalau panasnya otomatis juga bakalan meningkat ya teman-teman, karena jumlah massanya juga meningkat sesuai asas Blecky sama dengan MC delta T. Nah, setelah itu kita bisa lihat desain dari heat exchanger yang kita desain. Nah, kalau di sini saya masih pakai defaultnya HYSYS, jadi cupasnya sebesar 2, sel pasnya 1. Nah, lanjut teman-teman, untuk di bagian desainnya, di desain heat exchanger yang kita simulasiin tadi, kita bakalan lihat di parameter untuk melihat cup phase sama cell phase-nya, sama arah aliran stream yang kita gunain di heat exchanger. Untuk kali ini saya masih pakai defaultnya HYSYS, cup phase-nya itu sebesar 2, kemudian cell phase-nya sebesar 1, sedangkan arah aliran masing-masing stream itu adalah counter current. Nah, kenapa counter? Karena biasanya kalau counter current itu lebih efektif dalam penukaran panas atau heat transfernya. Kemudian kalau kita pengen lihat misal berapa sih diameter luarnya cup kita desain ataupun diameter dalamnya cup yang kita desain, itu bisa di bagian rating, kemudian di bagian sizing. Nah, untuk cup, nah ini masih default atau hasil hitungannya HYSYS ya, itu sebesar 20 mm sama 16 mm untuk idenya. Nah, nilai ini tuh sebenarnya belum tentu bisa diaplikasikan di lapangan atau di plan-nya. Kita masih perlu merating heat exchanger kita ini. Jadi kita simulasiin lagi hasil dari desain HYSYS ini, misalkan di software Aspen Design Exchanger Design and Rating. Nah, kita bakalan lihat tuh berapa sebenarnya
OD Cube ataupun ID Cube yang efektif sehingga menghasilkan heat exchanger yang efektif dalam penukaran panas. Jadi nanti tidak ada mulai dari pemilihan bahannya juga. Jadi biar tidak ada vibrasi ketika heat exchanger kita operasikan. Nanti kan kalau terjadi vibrasi kan gimana dong? Plan kita gampang rusak, gampang, ataupun heat exchanger yang kita gunakan mempengaruhi kinerja plan kita karena misalkan udah aus karena dari vibrasi itu dan macam-macam lah. Nanti kalau mengenai simulasi heat exchanger bisa kita lanjutkan di video selanjutnya. Kalau mau lanjut, tulis komen di bawah. Nah, lanjut. Kalau kita pengen lihat, misalkan kalau kita pakai di buku Hullman ataupun di buku heat transfernya Karen, itu kan ada nilai saat mendesain itu kan Q sama dengan MC delta T LMTD atau delta T LMTD itu adalah perbedaan temperatur atau log mean temperature difference. Nah, itu bisa kita lihat di bagian desainnya. Kemudian kita lihat di bagian performance. Nah, bisa lihat delta T LMTD-nya itu sebesar 24,16 derajat Celcius. Seperti itu, teman-teman. Nah, misal kalau kita mau main-mainin katakanlah si air yang keluar ini mau dijadiin 40 derajat Celcius. Nah, 40 derajat Celcius. Otomatis ternyata nggak bisa ya teman-teman, FT correction factor is low. Jadi ini ya kan kalau kita misalkan sesuai misal yang udah diajarin ataupun dari teorinya dari buku-buku itu kan, kalau misal FT-nya udah terlalu rendah itu nggak bisa ya. Jadi ya di sini kita udah langsung dikasih notifikasi bahwa FT correction factor is low. Jadi emang nggak mungkin ya, emang sih maksimal biasanya itu kalau pertukaran panas menggunakan air itu maksimalnya itu ya 10 derajat Celcius sih, perbedaan yang bisa diakomodasi oleh water itu sendiri. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kalau coba 37 derajat Celcius masih bisa apa nggak? Oh, ternyata emang maksimalnya 35 ya. Nah, oke. Nah, seperti itu kira-kira teman-teman untuk simulasi kita mengenai heat exchanger kali ini. Kalau ada pertanyaan ataupun saran, silahkan komen di bawah. Jangan lupa di subscribe. Terima kasih.